yang percaya hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Saya percaya saudara, waktu Tuhan memurnikan hati kita semua, hidup kita bukan hanya penuh dengan mujizat, tapi siapkan hati saudara untuk terima ledakan-ledakan kuasa Tuhan. Amin. So ini lagu terakhir, saya nggak mau saudara berdiam diri. Saya mau saudara melompat, saya mau saudara menari. Bebaskan tubuh saudara, bebaskan roh saudara. Kita mau all out buat Tuhan kita, amin. Yang siap terima ledakan Tuhan, katakan amin. Yang paling meriah bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang piano, Joseph S. Java. And give it up for all NDC worship musicians and the orchestra. Come on. Kami siap, nyatakanlah kami.
the splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light and tops tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. We sing, how great thou art, how great is our God, and oh, we'll see how great, how great, how great is our age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. You are Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we'll see how great, how great. We just proclaim that. We declare that tonight. How great. Come on, church, we sing. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And oh, we'll see how great, how great, how great is name above all names. We say, you're the name above all names, worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. One voice, all you got. We say, you're the name above all. You are worthy of all. You are, and my heart will sing, how great is our God. How great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great, how great is our God. We sing, how great is our God. Sing with me, how this my soul, my
somebody give God some praise? Semusim berlalu, namun peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan.
is impossible for him. So Lord, right now we ask you to come and do the impossible. What man thinks is impossible, would you come tonight and show them that with you, nothing is impossible? Who would like to see that tonight? Come on, these 3 words we're singing, I believe, I believe. It's actually 2 words. I believe in you, 4 words. It's a very simple sentence, but it's a declaration of our faith tonight that says, God, no matter what I'm going through, I believe in you. I believe you can do all things, that nothing is impossible for you. So can we declare this tonight? Can we declare it? Come on, let's sing it together. I believe, 'cause I believe, oh yeah, I can feel it. We believe you can do all things. I believe. Shalom sahabat, lama nggak ketemu. Hari ini kita ketemu lagi bersama saya Felicia. Inilah Jordan Info untuk minggu ini. Kira-kira ada informasi apa aja ya minggu ini? Mari terus ikuti saya. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kami, seluruh staf pengembalaan Gereja Sungai Yordan Singkawang mengucapkan selamat ulang tahun buat sahabat yang berulang tahun di bulan Juni. Tuhan Yesus memberkati. Informasi yang pertama, mari bergabung bersama kami di Night Worship yang diadakan setiap Rabu pukul 7 malam melalui live streaming dari Facebook Natalia Lim. Informasi selanjutnya, Harvest Generation HK Service setiap Sabtu pukul 4 sore live streaming melalui Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Buat kamu Youth Generation, mari bergabung bersama kami di Persekutuan Pemuda dan Remaja setiap Sabtu pukul 18.30 live melalui Instagram dan Facebook Youth Generation. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye.
Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Iya, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali kita dapat beribadah kepada Tuhan. Saya juga menyapa untuk saudara-saudara yang ada di rumah. Shalom. Selamat beribadah pagi hari ini. Saya percaya sepanjang minggu ini kita ada dalam penyertaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Bapa. Oleh karena rahmat dan kasih setia Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh ada. Kami mau siapkan hati kami untuk kami memuji menyembah-Mu. Sebab kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami berada pada saat ini. Di saat kami fokuskan hati kami untuk memuji Engkau, untuk bersyukur kepada Tuhan. Kami percaya kami yang lemah dikuatkan pagi hari ini. Kami yang berputus asa diberikan pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Kami yang sakit mengalami kesembuhan yang daripada-Mu. Kami yang berbeban berat diberikan kelegaan. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang daripada-Mu. Di saat kami memuji dan menyembah-Mu Bapa, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami seperti di sorga. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala-galanya, Yesus Kristus Tuhan yang layak ditinggikan. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, bagi berdiri bersama saudara. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk meninggikan nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus semuanya katakan amin. Haleluya. Allah kita dahsyat. Amin. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita memuji Allah kita yang dahsyat. Dari utara, selatan, timur, barat akan terdengar puji-pujian bagi Allah kita. Haleluya. Dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa namanya? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat, Engkau berkuasa. Amin. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lebih lagi katakan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Oh, oh. Dari barat
pujian kami hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Hanya Engkau yang layak dimuliakan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, melampaui segala pujian dan hormat. Lebih lagi mari umat Tuhan, sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami melihat kedahsyatan-Mu di dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat ya Tuhan. Kami melihat betapa ajaibnya setiap pertolongan-Mu, perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebab itu kami menaikkan syukur kami. Kami naikkan pujian kami. Kami naikkan mazmur kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat, amin, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari angkat tanganmu, katakan bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Mari beriman-Mu pada hari ini. Mari angkat suara kita sama-sama menyembah Dia. Kalau hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita boleh bersama-sama, baik yang ada di tempat ini maupun saudara yang mengikuti ibadah ini melalui online. Kita semua boleh menyembah Tuhan, semua menyembah Tuhan. Angkat tanganmu menyembah Dia. Angkat tanganmu, katakan Tuhan Engkau dahsyat, Tuhan Engkau hebat, Tuhan Engkau luar biasa. Engkau kami kagumi, Engkau kami kagumi. Hati kami bangga punya Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Kurabata karabasyana dada karabasyana dada. Engkau bisa katakan Yesus, Yesus Engkau layak dimuliakan. Yesus Engkau ajaib, Yesus Engkau hebat, Yesus Engkau yang patut ditinggikan sampai selama-lamanya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya satu nama yang kami tinggikan, hanya satu nama yang kami agungkan. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang perkasa, nama yang ajaib. Oh, haleluya. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di rumah-rumah. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Kuasa Tuhan dicurahkan, kuasa Roh Kudus dicurahkan, memenuhi setiap kami, memenuhi hati kami, menyembuhkan, memulihkan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita juga mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang setiap pelayan yang melayani, boleh sama-sama berdoa di tempat saudara, berdoa di tempat saudara. Yang di rumah yang sudah mempersiapkan anggur dan roti, berdoa bersama-sama. Yang ada di ruangan ini, berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur buat roti dan anggur, kami bersyukur buat tubuh dan darah Yesus. Kami dilayakkan, kami dikuduskan untuk boleh menerima perjamuan kudus hari ini. Melalui roti dan anggur yang tersedia di dalam nama Yesus diberkati. Kami nyatakan lewat roti dan anggur ini diberkati, dan setiap kami yang menikmati, memakan dan meminumnya diberkati. Mujizat Tuhan dinyatakan, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Dan kami bersyukur buat pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Oleh karena pengorbanan-Mu, setiap kami dijadikan berarti. Oleh karena pengorbanan-Mu, setiap kami dilayakkan. Oleh karena pengorbanan-Mu, setiap kami menjadi anak-anak Allah yang berkemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Dia. Haleluya, haleluya. Kami siap menerima roti dan anggur. Kami siap menerima tubuh dan darah Yesus Kristus. Ketika kami memakan dan meminumnya, kami menjadi satu di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kami bangkit di dalam kebangkitan yang baru di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara kita.
Terima roti dan anggur buat saudara yang ada di rumah-rumah. Siapkan roti dan anggur saudara. Amin, amin. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku datang, Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Sama-sama katakan, karena salibmu, Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Sama-sama kita panggil berdiri saudaraku. Dia yang berkuasa, Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup menyembuhkan. Lebih lagi katakan karena salibmu Tuhan. Amin. Karena salibmu Tuhan, kami menang, kami menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati bagi setiap kami, menanggung dosa kami, menanggung penyakit kami, menanggung penderitaan kami. Dan setiap kami berkemenangan karena Yesus yang telah mati bagi kami. Bapak, kami bersyukur berroti dan anggur yang ada di tangan kami. Hari ini setiap kami bukan hanya diingatkan akan pengorbanan Kristus, tetapi setiap kami diberitahukan bahwa kami boleh ada, kami boleh memiliki kepastian karena kematian Kristus, karena kematian Kristus bagi kami. Ketika kami membuka hati, kami percaya pada Yesus, kami memperoleh keselamatan di dalamnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita, saudara. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus Kristus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Lalu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Yesus. Kita terima roti ini, kita percaya tubuh Yesus telah terpecah-pecah bagi kita semua untuk menyelamatkan kita. Dalam nama Yesus kita pecahkan sama-sama dan kita makan. Kita angkat cawan saudara. Tuhan Yesus Kristus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan Yesus. Setiap kita percaya bahwa oleh darah Yesus, saudara dan saya dilayakkan. Saudara dan saya memiliki keberanian untuk menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya di hadapan tata kasih karunia Tuhan, kita menerima hal yang ajaib, hal yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus, kita minum sama-sama. Buka suaramu bersyukur kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Angkat suaramu menyembah Dia. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang melayakkan kami. Darah Yesus yang menguduskan kami.
setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah, yang bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus mujizat terjadi. Dalam nama Yesus kesembuhan, kelepasan terjadi. Setiap kami lebih erat dengan Tuhan. Setiap kami, Roh Kudus bawa kami lebih mengenal Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih kami menyadari bahwa hidup kami bukan lagi kami yang hidup, bahwa Kristus yang hidup di dalam kami. Kami percaya kehidupan Kristus memenuhi kami, kuasa Kristus memenuhi kami, darah Yesus Kristus menutup bungkus kami. Di dalam nama Yesus, kami menolak segala sakit penyakit sampar, kami menolak segala virus, kami menolak segala yang hendak menyerang tubuh kami. Di dalam nama Yesus, kami nyatakan kami diberkati, tubuh kami diberkati, hidup kami diberkati. Ada hikmat Allah, ada penyertaan Allah yang dahsyat atas kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Dia dahsyat, dia dahsyat, dia ajaib. Haleluya. Amen. Lebih lagi katakan kepada Tuhan, dia buktikan kesetiaannya, dia buktikan kuasanya. Amin. Setiap kami hanya berharap kepada Engkau. Amin. Haleluya, haleluya. Kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Sama-sama Engkau besertaku. Kami percaya penyertaan-Mu dahsyat, penyertaan-Mu ajaib. Amen. Haleluya. Engkau Allah besertaku. Sekali lagi. Haleluya. Immanuel. Engkau Allah yang beserta kami. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Dia Yesus yang menyertai. Engkau Allah besertaku. Haleluya. Haleluya. Karena penyertaan-Mu lah hidup kami berkemenangan. Karena penyertaan-Mu lah hidup kami mengalami terobosan. Karena penyertaan-Mu lah kami mengalami perkara-perkara yang besar. Karena kami percaya dalam penyertaan Tuhan ada kemenangan. Dalam penyertaan Tuhan ada mujizat. Dalam penyertaan Tuhan ada jalan kemenangan. Haleluya. Yes. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi setiap kami. Beracara dengan bebas di tempat ini. Bahwa setiap kami lebih mengenal dan lebih mengenal. Sehingga kami tambah mencintai Yesus, tambah mengasihi Yesus. Apapun yang terjadi hari-hari ini kami percaya bersama Yesus selalu ada kemenangan. Dalam nama Yesus yang siap diberkati, sama-sama katakan. Amin. Lagi katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Teriakan haleluya. Sorakan Yesus hebat. Yesus dahsyat. Yesus luar biasa. Haleluya. Baik, silakan duduk kembali saudaraku. Bilang sama orang di sebelah saudara, kita duduknya agak jauh dikit ya. Saya percaya semua bersemangat. Amin. Saudara yang ada di rumah-rumah yang mengikuti ibadah melalui online, saudara semua diberkati, amin.
Iya, kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, boleh sorakan. Yesus, Yesus, dahsyat, dahsyat. Iya, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudaraku, kita ada di masa-masa yang baru, yang sebagaimana selalu saudara dengar, kita ada di normal yang baru, saudara. Ibadahnya aja, saudara, jaraknya 1 meter duduknya, saudara. Yang di rumah-rumah, kecuali yang bisa masih dekat-dekatan, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, apapun masa yang kita hadapi hari-hari ini, yang kita masuki hari-hari ini, yang kita jalani hari-hari ini, saya berdoa kiranya kita tetap semangat. Amin. Yang semangat katakan haleluya. Yang semangat, yang bersemangat, yang bersemangat. Amin. Yang diberkati katakan amin. Yang diberkati Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang bersemangat, yang bersemangat. Amin. Bilang sama sebelah saudara, kamu diberkati Tuhan. Yang dikasih tahu bilangnya apa? Amin dong, ya. Gantian ngomongnya. Bilang sama sebelah saudara, kamu diberkati Tuhan. Iya, haleluya. Iya, senang kembali bisa menjumpai saudara di ibadah yang pertama pada pagi hari ini untuk membagikan berkat firman Tuhan. Dan buat saudara-saudara yang di rumah, senang bisa menjumpai saudara sekalipun saudara bisa lihat saya nggak bisa lihat saudara, tapi saya percaya sorga melihat kita semua. Itu lebih penting, amin. Karena ketika mata Tuhan tertuju kepada saudara, apa yang Anda dan saya hadapi hari-hari ini, ada kekuatan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan disediakan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Ayo yang di rumah-rumah kasih tepuk tangan dulu yang meriah. Iya, haleluya. Nah, saudaraku, kita bersyukur buat teman-teman para volunteer yang tetap setia melayani di ibadah yang pertama ini. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu buat setiap mereka yang tetap setia. Dan saudara, ketika lagi dengan khotbah, jangan lupa masker boleh tetap dipakai, saudaraku. Kecuali saudara sesak nafas, ya. Iya, boleh dipakai, saudara. Kita percaya, saudara, bukan karena kita takut sama corona, saudaraku, tetapi kita tetap mengikuti protokol yang harus kita ikuti, saudara. Ya, dari pemerintah menghimbau untuk kita memang diberi kelonggaran untuk ibadah, tetapi tetap harus jaga jarak, jaga kesehatan, dan tetap menggunakan masker. Ya, saudaraku, jadi kita ikuti aturan itu, sehingga kita boleh tetap menikmati hadirat Tuhan, bersuka cita, dan diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Dan saya percaya saudara, kita semua percaya bahwa ini akan berlalu. Amin. Virus akan berlalu, ya. Yang datang apa? Berkat Tuhan. Katakan sama-sama, sama sebelah saudara, berkat Tuhan datang. Bilang lagi, mujizat Tuhan datang. Bilang lagi, terobosan datang. Yang percaya katakan amin. Nah, kita lihat Alkitab kita sama-sama. Pagi ini saya akan bicara tentang bersama Yesus selalu ada jalan. Sama-sama katakan, bersama Yesus selalu ada jalan. Yang percaya bersama Yesus selalu ada jalan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan, yang diberkati, yang semangat, yang semangat. Amin. Nah, saudara, bersama Yesus selalu ada jalan. Tapi sayangnya bersama Yesusnya kecil banget, saudara. Bersama Yesus selalu ada. Bersama Yesus selalu ada. Nah, selalu ada jalan bersama Yesus, saudara. Jadi ketika saya bilang bersama Yesus, saudara bilang apa? Ketika saya bilang selalu ada jalan, bilang apa? Oke, selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Bersama Yesus. Bersama Yesus. Amin. Nah, kita lihat Alkitab kita sama-sama, buka di dalam Yesaya 43 ayat 16 sampai yang ke-20. Saya akan bacakan beberapa ayat ini buat setiap kita, dan kita akan belajar bersama-sama, saudara. Saya akan menyampaikan hal yang sederhana, hal yang simpel buat kita hari-hari ini. Saya percaya hari-hari ini kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Saya percaya hari-hari ini kita perlukan kepastian dari Tuhan. Hari-hari ini kita perlukan, saudaraku, terobosan yang pasti dari Tuhan. Katakan amin.
Nah, untuk itu saudaraku, pastikan hidup saudara dan saya selalu ada bersama dengan Yesus. Bilang sama sebelah saudara, selalu ada bersama Yesus. Karena ketika kita bersama Yesus, maka saya berani pastikan saudara, apapun keadaanmu, selalu ada jalan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, saya bacakan buat kita saudara, dimulai dari ayat 16. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Perhatikan saudaraku, melalui laut Tuhan bisa buat jalan saudara. Kalau saudara berkata, saya menghadapi jalan buntu, saya menghadapi jalan sukar, saya menghadapi jalan tertutup saudara. Saya mau berkata, apapun jalan yang saudara hadapi, Tuhan kita adalah Tuhan yang cakap untuk membuka jalan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup untuk membuka jalan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup membuat jalan yang baru. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ayat 17 berkata, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Maksudnya adalah Raja Firaun serta dengan tentaranya saudara. Juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman Tuhan, janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 9. Sama-sama kita bacakan ayat 9, ayat 19. 2, 3. Lihat, aku hendak apa? Tuhan hendak apa? Membuat sesuatu yang baru. Saudara dan saya ada di masa normal baru, era baru. Nah, saya mau berkata di masa yang baru ini, di era yang baru ini saudara, Tuhan juga membuat sesuatu yang baru. Amin. Bagi sebagian berkata saudara, di masa yang baru kita menghadapi tantangan yang baru, kita menghadapi persoalan yang baru, kita menghadapi keadaan yang baru, kesulitan yang baru. Saya mau berkata apapun yang baru, yang terpenting Tuhan membuat sesuatu yang baru. Jalan yang baru. Terobosan yang baru, kemenangan yang baru, hal-hal yang baru, Tuhan berikan buat setiap kita, Tuhan kerjakan buat setiap kita. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Makanya ayat 18 berkata, janganlah ingat-ingat. Jangan lagi ingat hal-hal yang buruk. Jangan ingat jalan yang buntu. Jangan ingat jalan yang tutup. Ingatlah di setiap jalan yang saudara dan saya tempuh, Tuhan kita adalah Tuhan yang cakap membukakan jalan yang baru. Halo, yang setuju mana suaranya? Teriakan. Kalau saudara dan saya selalu mengingat kegagalanmu, mengingat saudaraku keadaan-keadaanmu, maka hari ini di masa yang baru, ingat Tuhan membuat jalan yang baru. Ingat Tuhan sanggup membuka jalan yang baru. Ingat Tuhan kita adalah Tuhan yang ahli untuk membuat jalan yang baru. Mungkin saudara berkata, yang saya hadapi udah gak mungkin lagi ada jalan. Bagi Tuhan selalu ada kemungkinan. Mungkin saudara berkata terlalu besar masalahku. Saya mau berkata Tuhan lebih besar. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya mau saudara bersemangat hari-hari ini. Jangan keadaan memadamkan semangatmu. Tetapi biarlah semangat kita menyala-nyala. Karena semangat adalah obat. Amin. Haleluya. Yang setuju kasih tahu. Ya, katakan dahsyat. Dahsyat. Kita lihat sama-sama ya, 19 saya baca kembali saudara. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang apa? Yang sekarang apa? Sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Itu tanda tanya saudaraku. Belumkah kamu mengetahuinya? Saudara, mengapa ada banyak orang belum mengetahui bahwa ada jalan baru yang Tuhan sanggup bukakan di padang gurun? Persoalannya dia belum mengetahui karena dia belum mengenal Tuhannya, saudara. Kalau saudara mengenal Tuhan saudara dengan sungguh-sungguh, saya percaya engkau ada di masa-masa yang baru. Maka di masa yang baru ada terobosan yang baru, ada kemenangan yang baru. Katakan amin. Oleh sebab itu kita harus berkata, saya mengetahuinya. Amin. Jadi kita harus apa? Mengetahuinya. Lewat apa? Lewat pengenalan kita akan Tuhan. Lewat kedalaman iman kita akan Tuhan. Saudara, katakan amin.
Saya lanjut, ya aku hendak membuat jalan di mana? Di padang gurun dan sungai-sungai di padang berantara. Perhatikan saudara, ketika engkau dan saya ada di padang berantara yang dimana kita tahu akan sangat sulit memperoleh air. Tetapi di tempat itu Tuhan bukan hanya sediakan air. Di tempat itu Tuhan bukan hanya sediakan kolam. Di tempat itu Tuhan sediakan dan Tuhan buat sungai saudara. Halo? Kalau saudara berkata, iya cukup sebotol air, iya cukup seember air. Tuhan bilang, aku buat sungai. Saudara berkata cukup hanya sumur, Tuhan bilang aku buat sungai. Halo? Soal lihat wajah-wajah yang penuh kebingungan di sebelah. Karena saudara belum pernah melihat sungai di padang gurun masalahnya. Kita hanya lihat saudaraku sebotol air yang kita bawa, kita hanya lihat sedikit air yang tersedia. Tapi saya mau berkata saudaraku, serba sedikit tidak jadi masalah karena Tuhan kita adalah Tuhan pembuat mujizat. Amin. Ketika Elia datang kepada janda di Sarfat, Elia cuma tanya sama dia, apa yang ada padamu? Dia berkata sedikit minyak dan sedikit tepung saudara. Elia berkata, pulang buat dulu roti buat saya, maka apa yang ada padamu tidak pernah berhenti. Amin. Nah ketika Elisa datang juga, ada seorang wanita datang kepada Elisa mengadukan persoalannya saudaraku. Karena dia dikejar hutang saudaraku. Penagih hutang datang untuk mengambil anaknya. Untuk dijadikan budak. Karena apa? Suaminya berhutang dan suaminya sudah meninggal saudara. Nah Elisa tanya sama wanita itu, apa yang ada padamu di rumah? Dia juga jawab hal yang sama saudaraku. Memang saudaraku kalau yang namanya wanita selalu ingatnya yang ada di rumah yang sedikit saudara. Karena urusannya kan makanan kan. Dua-duanya sama loh saudara. Iya kan? Nah saudara, Elisa bilang apa? Ayo pergi kepada tetangga-tetanggamu, minta bejana sebanyak-banyaknya. Untuk menampung minyak dan minyak yang sedikit saudara. Tapi perlukan bejana yang banyak. Dan wanita tersebut taat saudaraku, ketika dia pulang mendapatkan bejana tersebut saudara. Dia mulai tuang bersama dengan anaknya saudara. Apa yang terjadi? Minyak itu tidak pernah berhenti selama bejana itu masih ada. Hanya ketika dia berhenti, ketika bejananya sudah tidak ada. Saya mau beritahu kepada saudara, Anda dan saya hari ini harus mempersiapkan iman yang sebesar sungai. Amen. Lihat wajah sebelah saudara, wajah-wajah yang siap bawa sungai. Ayo beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Engkau mungkin menghadapi padang belantara, engkau mungkin menghadapi padang gurun. Tetapi kalau padang belantara, padang gurun mengkondisikan saudara dalam satu keadaan. Dan juga mengkondisikan cara memandang, cara berpikir saudara padang belantara, padang gurun. Maka engkau tidak melihat penyediaan. Tetapi saudara di padang belantara, di padang gurun saudara, kita memang dikondisikan keadaan yang sulit. Tapi iman kita tidak terkondisikan oleh keadaan. Iman kita ada berpusat kepada Kristus. Iman kita ada terkonek kepada surga. Maka ketika kita berjalan dalam iman, kita akan melihat hal-hal yang dahsyat. Padang belantara ada sungai. Padang belantara ada sungai. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bilang sama sebelah saudara, ayo lihat sungai. Amen. Gimana ngelihatnya Pak? Saudara ngelihatnya harus dari kacamata Tuhan. Kalau hari-hari saudara hanya melihat kesulitan, maka saudara harus berpindah tempat melihat di atas. Amin. Di mana saudara bersama dengan Tuhan? Ketika engkau naik bersama dengan Tuhan, maka engkau akan melihat terobosan terjadi. Makanya di dalam Yesaya 40 dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memperoleh kekuatan yang baru. Dia akan dibawa Roh Kudus untuk terbang tinggi. Untuk apa? Melihat perkara yang besar, melihat perkara yang dahsyat. Amen. Saudara, mau lihat sungai-sungai di padang belantara? Mau lihat sungai-sungai di padang belantara? Di padang gurun,
Oleh sebab itu saudara, ayo siapkan sesuatu yang besar hari-hari ini. Katakan sama-sama, saya akan lihat jalan keluar. Selanjutnya ayat 20. Binatang hutan akan memuliakan aku. Kalau saudara tidak memuliakan Tuhan di segala kondisi, saudara, hanya karena Anda belum melihat terobosan, saudara, kita kalah sama binatang hutan. Halo? Binatang hutan dapat melihat sesuatu yang dahsyat. Di tengah kegelapan, saudaraku, binatang hutan punya keahlian dalam hal mata memandang. Betul-betul. Oh, saudara, nggak ada lampu penerang, tetapi saudara, mata mereka bisa melihat di kegelapan. Nah, ini harus ada pada kita. Di mata kita, saudaraku, sekalipun engkau melihat kegelapan, tapi ada kemampuan untuk melihat sesuatu yang besar. Kemampuan untuk melihat terobosan. Kemampuan untuk melihat terobosan, kemenangan, penyediaan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mana suaranya lebih lagi dong? Haleluya. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara untuk meminum apa? Untuk meminum, memberi minum apa? Umat pilihan yang percaya, Anda dan saya umat pilihan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang berkata saya umat pilihan, berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara lihat, binatang hutan bisa melihat sungai di padang gurun. Saudara dan saya orang yang lebih spesial, umat pilihan. Seharusnya saudara kita bisa melihat bukan hanya sungai, tapi lihat laut. Lebih gede lagi kan. Amin. Tapi masalahnya orang Kristen ketika lihat laut, saudara langsung semangatnya turun, saudara. Kenapa? Karena lihat nggak mungkin. Saya mau berkata, ketika engkau lihat laut, engkau akan lihat jalan keluar. Katakan amin. Ayo yang bersemangat, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Semua dapat terjadi ketika saudara dan saya bersama Yesus. Bersama Yesus. Halo dong, mana suaranya? Bersama Yesus. Bersama Yesus. Ayo yang sebelah kiri kanan yang di rumah juga saling tanya. Yang satu bilang bersama Yesus, yang satu jawab. Balikannya begitu lagi. Ayo ambil beberapa waktu ya. Ayo yang di rumah juga, Yes. Orang yang berjalan bersama Yesus, dia bukan melihat saudara sebotol air yang tersedia. Dia bukan melihat satu ember air yang tersedia. Dia lihat sungai, dia lihat laut yang tersedia. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, pagi ini saya akan bagikan dua hal penting buat setiap kita. Yang pertama adalah mengapa bersama Yesus selalu ada jalan. Mengapa bersama Yesus selalu ada jalan? Yang pertama, haleluya. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang sanggup membuka jalan baru. Karena Yesus apa? Karena Yesus apa, Bapak Ibu Saudara? Sama-sama katakan, karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang sanggup membuka apa? Jalan baru. Musuh boleh menutup jalan, musuh boleh membuat jalan saudaraku hilang, musuh boleh saudaraku dengan segala cara membuat jalan kita buntu, tapi Yesus Kristus Tuhan sanggup membukakan jalan saudara. Amin. Nah kita lihat ayatnya saudara, di ayat 19 seperti yang tadi kita sudah baca saudara. Lihat, Tuhan katakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan berkata, aku membuat sesuatu yang baru. Tuhan buka jalan yang baru. Oleh sebab itu saudara, kalau engkau dan saya hari-hari ini dibawa ke padang gurun, dibawa ke padang berantara, yang pada umumnya orang mengerti bahwa itu ada kesulitan, tantangan, persoalan. Anak Tuhan melihat jalan baru, anak Tuhan melihat sungai-sungai yang tersedia, anak Tuhan melihat mujizat, katakan amin.
Katakan amin. Kenapa saudara? Karena kita terlalu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup. Amin. Dia Tuhan yang sanggup. Selalu saya berkata dia adalah Tuhan yang ahli, saudaraku. Ahli untuk menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Ahli untuk menjadikan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Lihat wajah sebelah saudara, lihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Bilang sama dia, saya lihat wajah yang mustahil menjadi tidak mustahil. Haleluya. Haleluya. Dan dia adalah Allah yang ahli untuk menjadikan saudaraku yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi ketika saudara banyak orang mengalami jalan buntu dalam hidupnya, saudaraku, dia selalu menjadi takut, panik, apalagi takut, panik, khawatir, terus apa? Putus asa, mungkin juga bisa kecewa saudaraku. Tapi saya mau berkata saudara, hari-hari ini anak Tuhan di dalam Yesus, ketika engkau berjalan bersama Yesus, ketika engkau melangkah bersama Yesus, maka Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, yang di dalamnya ada jalan yang baru, yang di dalamnya ada jalan kemenangan, yang di dalamnya ada jalan terobosan, yang di dalamnya saudaraku ada jalan kebangkitan. Beri tepuk tangan yang meriah buat dia. Kita harus bisa melihat sebagaimana Yesus melihat masa depan kita, saudara. Yesus terlalu yakin dengan kuasa yang ada padanya untuk menjadikan sesuatu yang dahsyat dalam hidup saudara dan saya. Jadi untuk kita mengalaminya, saudaraku, kita juga harus sama seperti Yesus melihat masa depan kita. Amin. Nah, bangsa Israel, saudara, ketika mereka menghadapi jalan buntu, mereka keluar dari tanah Mesir, saudara. Kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu saya sempat sharekan hal ini, saudara. Mereka ada di padang gurun, saudaraku. Mereka melihat ke depan ada laut Teberau. Kiri kanan, saudaraku, padang gurun, gunung, saudaraku. Di belakang Firaun bersama dengan tentara mengejar, saudara. Bagi orang Israel, secara logika, saudara, nggak ada jalan keluar. Mustahil permasalahan mereka bisa diselesaikan hari itu, saudara. Tapi saya mau berkata, umat Israel adalah umat pilihan. Tuhan menyertai umat pilihannya. Tuhan berjalan dengan umat pilihannya. Amin. Bilang sama diri saudara, saya umat pilihan. Kasih tahu sama sebelah saudara, kamu umat pilihan. Ketika saudaraku Tuhan membawa bangsa Israel keluar, Tuhan harus berjaga-jaga untuk bangsa Israel, saudara. Siang hari saudaraku mereka ditudungi dengan tiang awan. Malam hari saudaraku mereka ditudungi dengan tiang api. Ini bicara kehadiran Tuhan, saudaraku. Nah, saya mau berkata saudaraku, dalam segala keadaan yang kalian saya hadapi, yakinkan dirimu, kita umat pilihan di dalam Kristus. Amin. Sebagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel, maka Tuhan juga menyertai setiap kita, saudaraku. Kalau Anda dan saya ada di dalam posisi terpojok, posisi jalan buntu, saudaraku, saya mau berkata, saudara, Tuhan selalu sanggup untuk membuka jalan, saudara. Tuhan mau mengeringkan laut Teberau menjadi jalan, baginya tidak ada yang mustahil. Tuhan mau membuka jalan di padang gurun, saudaraku, baginya tidak ada mustahil, saudara. Tuhan mau membuat semua pasukan yang mengejar, saudaraku, semuanya binasa, baginya tidak ada perkara yang mustahil. Di segala arah Tuhan bisa buka jalan. Bagian saudara dan saya adalah tetap mempercayai Tuhan, saudara. Amin. Nah, saudaraku, bangsa Israel mengalami ketakutan yang luar biasa karena mereka terhimpit kiri kanan depan belakang oleh masalah, oleh musuh, saudara, oleh keadaan, saudaraku. Ya, kita lihat di dalam Keluaran 14 ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutan orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Lihat, orang Israel menjadi sangat takut, saudaraku. Sangat takut. Berapa banyak saudaraku kita yang sudah disertai oleh Tuhan hari-hari ini, tapi kita takut. Saya mau berkata, saudaraku, engkau dan saya takut, saudara. Kita yang rugi, saudara. Betul-betul. Bilang sama sebelah saudara, mau rugi.
Jangan saudara, mau untung lah. Amin. Nah oleh sebab itu saudaraku jangan takut. Memang sejauh mata melihat musuh, sejauh mata melihat saudaraku nggak ada jalan keluar. Tapi saya mau berkata ketika engkau memandang ke sorga, sorga berkata ada jalan, sorga berkata ada terobosan, sorga berkata ada mujizat. Amin. Nah ayat 13-14-nya dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Saudara perhatikan, bangsa Israel bersama dengan Musa, sama nggak posisi mereka sedang dikepung musuh? Sama nggak posisi mereka saudaraku, kiri kanan ada gunung saudara? Sama nggak posisinya di depan laut Teberau? Sama, di posisi yang sama tapi responnya beda. Apa yang menjadi alasan responnya beda? Oh saudaraku, karena Musa memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Musa kenal Tuhan. Amin. Hari-hari ini kalau engkau memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kenal Tuhan lebih lagi, kenal Tuhan lebih lagi, saya pastikan kita boleh ada di normal yang baru. Masalahnya sama, keadaannya sama, seperti yang dialami oleh banyak orang, tapi hasilnya berbeda. Orang lain ketakutan, anak Tuhan tidak takut. Orang lain terpuruk, anak Tuhan bangkit. Orang lain khawatir, anak Tuhan bersemangat. Katakan amin. Katakan amin. Bilang sama sebelah saudara, saya pastikan engkau anak Tuhan yang diberkati. Amin. Nah saudaraku, dikatakan di situ ayat 14. Tadi saya belum baca habis ya. Ya saya selesaikannya. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Tuhan tidak mengerjakan tahun depan, Tuhan tidak mengerjakan 2 tahun ke depan, tapi Tuhan kerjakan hari ini. Amin. Sama-sama katakan hari ini. Nah situ dikatakan saudaraku, engkau tidak lagi akan melihat musuh yang mengejar itu selama-lamanya. Artinya apa? Masalah persoalan saudara ketika engkau ada di dalam Yesus, maka mata rohanimu dibukakan. Kita akan berjalan saudaraku, tidak lagi merasa terancam oleh musuh, oleh tantangan. Semua itu masih ada, tapi cara memandang kita berbeda. Kita melihat pengharapan, kita melihat kemenangan, kita melihat terobosan, kita melihat hal-hal yang dahsyat. Katakan amin. Katakan amin. Nah oleh sebab itu saudara pastikan mata kita ini melihat seperti Yesus melihat. Dia melihat masa depan kita luar biasa. Saudara juga harus melihat masa depan saudara apa? Luar biasa. 14 berkata Tuhan akan berperang untuk siapa? Halo, untuk umat pilihan ya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bilang sama sebelah saudara, Tuhan berperang untuk kita. Amin. Nah, saudara yang selanjutnya kita lihat bangsa Israel. Singkat ceritanya mereka mengalami terobosan. Singkat ceritanya mereka mengalami jalan keluar saudara. Nah hal yang sama juga akan berlaku buat saudara dan saya. Katakan amin. Katakan amin. Nah saudara kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13c. 13c-nya saudara. 1 Korintus 10 ayat 13c-nya berkata seperti ini. Pada waktu kamu dicobai. Pada waktu saudara dan saya menghadapi jalan buntu. Pada waktu saudara dan saya menghadapi hambatan, tantangan, rintangan. Ayat ini berkata apa? Tuhan akan memberikan kepadamu. Apa? Tuhan memberikan kepada saudara dan saya apa? Jalan keluar. Bilang sama sebelah saudara, yang ada padamu jalan keluar. Lagi katakan yang ada pada kita jalan keluar. Tuhan sanggup membukakan jalan buat saudara dan saya. Musuh memang mau mencoba menutup jalan. Musuh memang mau mencoba menutup pintu kesempatan. Tapi Tuhan membuka kesempatan. Tuhan membuka jalan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yang diberkati katakan amin. Yang semangat katakan Yesus. Yesus. Dahsyat.
Dahsyat. Jadi saya pastikan ketika engkau menghadapi jalan buntu, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu yang akan membuat saudara dan saya melihat terobosan, melihat kemenangan, saudaraku. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi jalan buntu? Yang pertama, saudaraku, miliki penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan, saudara. Milikilah penyerahan diri yang penuh, yang total kepada Tuhan. Bicara apa, saudara? Bicara percaya penuh kepada Tuhan, saudara. Amin. Kisahnya, saudaraku, di dalam 1 Samuel 30 ayat 6 tentang Daud, saudara. Ketika dia dalam keadaan terjepit, ketika jalan buntu, ketika tantangan menghimpit kiri kanan, gak ada jalan keluar. Di saat itu, saudara, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Amin. Kapan waktu yang tepat untuk kita menguatkan kepercayaan kepada Tuhan? Ketika jalan tertutup, saudara. Kapan, saudara, kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Ketika kita tidak lihat jalan, saudara. Amin. Itu akan membuat kita melihat terobosan. Nah, Daud, saudaraku, menguatkan kepercayaannya. Artinya apa? Dia menyerahkan total kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, dia percaya, dan dia percaya pada Tuhan. Dan semua kita tahu kisahnya, Daud akhirnya mengalami kemenangan, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi jalan buntu, yang harus kita lakukan adalah miliki penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan. Yang kedua, tetap kita mengandalkan Tuhan. Ya, sama-sama bilang, tetap mengandalkan Tuhan. Ya, tetaplah kita mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita hari-hari ini. Hari-hari ini kita semakin cari Tuhan. Saudara, kita akan menghadapi masa-masa yang mungkin saja tambah berat, yang mungkin saja tambah sulit, yang mungkin saja, saudaraku, tambah sukar. Karena memang Alkitab sudah berkata, dunia kita hari-hari ini adalah dunia yang semakin sukar. Dunia di mana saudara saya hidup hari-hari ini adalah dunia yang semakin jahat, saudaraku. Menjelang kedatangan Kristus yang kali kedua, saudaraku, semua yang buruk, yang jahat akan semakin merajalela, saudara. Nah, bagaimana kita di masa ini kita bisa mengalami jalan keluar, mengalami pertolongan Tuhan? Tetap andalkan Tuhan. Semakin mengandalkan Tuhan. Lebih serius lagi mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Amin. Nah, yang kedua, saudaraku, ya saudara bisa lihat ayatnya tadi di dalam Yeremia 17 ayat 7. Yang ketiga, saudaraku, yakinlah bahwa Tuhan pasti sanggup membuka jalan baru untuk setiap permasalahan yang kita alami, saudara. Yakinkan diri saudara bahwa Tuhan itu sanggup. Sama-sama bilang, Tuhan sanggup. Dia membuka jalan baru, saudara. Jalan buntu, saudaraku, Tuhan buka jalan baru. Jalan tertutup, saudaraku, Tuhan buka jalan baru. Nah, untuk itu saudara dan saya harus yakin. Artinya apa? Beriman. Contohnya adalah wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Saudara bisa lihat di dalam Markus 5 ayat 26 sampai 29. Ketika dia dengar Yesus, ketika dia mau datang kepada Yesus, sebelum dia menjamah jubahnya Yesus, saudara, dia mulai berkata kepada dirinya, asal ku jamah saja, aku sembuh. Artinya apa? Dia meyakinkan dirinya, kalau saya bertindak sekarang, kalau saya sampai kepada Yesus, apa yang saya lakukan terjadi. Saudara yakin gak berjalan sama Yesus ada terobosan yang baru hari-hari ini? Saudara yakin gak berjalan bersama Yesus ada hal-hal yang dahsyat hari-hari ini? Tiap-tiap hari ketika engkau bangun pagi, yakinkan diri saudara. Saya yakin, saya percaya hari ini ada kebajikan dan kemurahan Tuhan yang mengikuti saya. Saya akan melihat kemurahan Tuhan di setiap jalan saya. Saya akan melihat kemurahan Tuhan di pekerjaan saya. Saya akan melihat kemurahan Tuhan di usaha saya. Saya akan melihat kemurahan Tuhan di keluarga saya. Amin. Yakinkan diri saudaraku. Nah, cara untuk kita meyakinkan diri saudaraku, ucapkan firman Tuhan. Ya, yang selanjutnya saudaraku, yang kata pelajari yang kedua saudaraku. Ya, jadi saudaraku, apapun persoalan kita selalu ada. Apapun persoalan kita, sama-sama katakan selalu. Apapun masalah kita selalu. Apapun tantangan kita selalu.
apapun makanannya, itu sudah terkontaminasi dengan iklan. Kayaknya udah ada yang lapar nih. Nggak tahu nih soto Jakarta hari ini buka enggak. Saudara boleh pesan sekarang, online aja saudara. Hari-hari kan gampang mau makan tinggal datang saudaraku. Bilang sama sebelah, hari-hari ini keren loh. Sudah semangat dengan hari-hari ini? Amin? Oke saudara. Nah kalau saudara hari-hari ini ya tinggal pencet HP aja makanan datang. Coba saudara pencet ke sorga hari-hari ini. Datang nggak? Datang saudaraku. Sorga nggak akan bilang saudara tunggu 5 menit masak dulu, enggak. Amin. Nah pencetnya di mana saudara? Pencetnya di Alkitab. Cari ayat dong. Baca, Tuhan aku percaya apapun yang terjadi, Engkau sudah berkata, Engkau akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhanku, menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Saya percaya, surga akan mengalirkan kuasa. Ketika saudaraku menghadapi masalah, nggak sanggup menanggunginya, nggak sanggup menghadapinya, saudara, buka lagi ayat saudara. Maka ada ayat berkata, aku cakap menanggung segala perkara. Amin. Makanya pencetnya di mana? Ya kitab saudara, maka langsung terhubung dengan sorga saudara. Yes, kasih tahu sama sebelahnya, Yesus kita hebat. Yesus kita dahsyat. Nah, saudara, mengapa bersama Yesus ada jalan, selalu ada jalan keluar atau selalu ada jalan? Yang kedua adalah karena Yesus selalu membawa saudara dan saya di jalan kemenangannya. Kita lihat ayatnya di dalam 2 Korintus 2 ayat 14. Mengapa bersama Yesus selalu ada jalan? Karena Yesus selalu, saudara. Bukan kadang-kadang, saudara. Tapi apa? Selalu. Kita lihat di ayatnya ya. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah. Yang dalam Kristus. Dalam siapa? Dalam siapa? Dalam Kristus. Apa di sini katakan? Selalu. Sama-sama bilang selalu. Bacanya kayak saya, selalu. Bilang sama sebelah saudara, selalu. Amin. Mantap kan, langsung bangun semua. Di sini bilang apa? Selalu membawa kami, membawa saudara dan saya di mana? Di jalan kemenangannya. Berarti jalan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya adalah jalan. Tuhan membukakan jalan, Tuhan memberikan jalan, Tuhan bawa kita di jalan. Nah, mau apa lagi saudara? Semua ada di dalam Yesus, amin. Nah, saudaraku, alasannya Yesus membawa kita di jalan kemenangannya adalah karena yang pertama, Dia mengasihi kita. Orang-orang yang dikasihi Tuhan mana dong? Tepuk tangannya, mana dong sorak-sorainya yang meriah buat Tuhan. Coba bilang sama sebelah saudara di rumah juga, bilang sama sebelah saudara kalau Anda duduk berdua atau bertiga, bilang sama mereka, tahu nggak kamu? Ya, yang sebelah kasih, kamu tahu nggak? Saya ini orang yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Ini dikasih mertua aja seru saudaraku. Iya kan? Saya dengar ada teman saya di kampung saudaraku, dia nikah sama anak kepala desa, dikasih sama kepala desa mertuanya. Dapat tanah berhektar-hektar saudara. Amin. Iya, apalagi muka-muka saudara begini saudaraku, dikasih Tuhan Allah semesta alam, bukan dapat tanah di kampung saudara. Amin. Yang dikasih kepala kampung, kebetulan kepala kampung mertuanya saudara, dapat tanah saudara. Udah dapat anaknya, dapat tanah lagi. Keren nggak? Ya bilang sama sebelah saudara, kamu juga sama, dapat anaknya, dapat tanah lagi. Iya kan? Dapat Yesus, amin. Allah Bapa memberikan siapa kepada kita? Yesus. Kenapa? Dia mengasihi kita, amin. Nah yang selanjutnya, yang kedua saudara. Mengapa saudara dan saya di dalam Yesus ada jalan keluar? Ya, yang kedua, karena demi kasihnya Yesus peduli sama kita. Ingat saudaraku, semua karena kasih, bukan karena saudaranya loh ya. Demi kasihnya, Yesus peduli sama kita.
Saudaraku, seperti yang ada satu kisah tentang ada seorang lumpuh yang menunggu goncangan air. Kalau nggak salah kisah itu tentang kolam Bethesda. Bila mana ada malaikat Tuhan menggoncangkan air, di situ katakan siapa yang pertama kali mencemplungkan diri, saudaraku, maka dia akan sembuh, saudara. Nah, orang ini sudah 38 tahun nunggu ada orang yang membantu dia, nggak ada. Ketika Yesus ada di situ, saudaraku, Yesus bertanya sama dia, maukah engkau sembuh? Dia bilang, nggak ada orang yang bantu saya, nggak ada orang yang memberikan jalan keluar. Saya nggak ketemu jalan keluar. Saya waktu mau berangkat orang-orang sudah duluan, jadi nggak ada jalan buat saya. Saya mau berkata, saudaraku, apakah orang ini kenal Yesus? Apakah orang ini sudah melakukan sesuatu buat Yesus? Saya mau berkata, belum ada yang dihasilkan oleh orang ini, saudara. Tapi kenapa Yesus datang kepada dia? Yesus memberitahukan kepada kita, saudaraku, dia mengasihi semua orang. Dia tolong kita, dia bantu kita, dia selamatkan kita. Bukan karena kita lebih baik, tapi karena demi kasihnya dia peduli sama kita. Kalau engkau dan saya menghadapi jalan buntu, ingat ada kasih Tuhan. Demi kasihnya dia turun untuk selamatkan kita. Demi kasihnya dia buka jalan buat kita. Oleh sebab itu kita harus dekat dengan dia. Katakan amin. Katakan amin. Nah, yang ketiga, saudara, yang terakhir. Karena Yesus menyertai kita. Mengapa kita ada di jalan kemenangan dan mengalami kemenangan di jalannya, saudara? Karena dia menyertai kita. Sama-sama bilang, saya disertai Tuhan. Bilang sama sebelah, saudara, lihat wajahnya, lihat matanya. Kalau itu suamimu atau istrimu, bilang lagi sama dia, Pahma, kita disertai Tuhan. Amin. Saudara, kok nggak saling lihat? Kaget kah? Alamak, hampir 3 bulan di rumah kok tambah ngembang. Coba lihat lagi wajah sebelah, saudara. Bilang sama dia, kamu tambah imut. Pipi kamu tuh gemesin loh. Iyalah, kan tambah gemuk kan, saudara. Haleluya. Bilang lagi sama-sama, saya disertai Tuhan. Mari pemusik boleh maju ke depan. Sama-sama katakan, saya disertai Tuhan. Kasih tahu sama sebelahnya, kita disertai Tuhan. Bersama Yesus selalu ada jalan, amin. Bersama Yesus selalu ada apa? Jalan, saudaraku. Yang pertama, karena dia adalah Yesus yang sanggup membukakan jalan baru buat setiap kita. Yang kedua, karena Yesus membawa kita di jalan kemenangannya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita naikkan pujian ini. Dia sanggup, refnya saja. Haleluya. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Katakan, dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Amin. Memulihkan yang terluka, Menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Lebih lagi, dia sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Ketika dia melakukan sesuatu, maka yang dia lakukan adalah sesuatu yang besar. Ketika dia melakukan perkara, maka perkara besar dia lakukan. Amin. Haleluya, haleluya. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, Yesus sanggup, dia sanggup. Oh, haleluya. Melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup. Haleluya, haleluya. Amen,
Dia sanggup. Biar pemusik dan pemuji menaikkan pujian ini dengan lembut. Saudara yang ada di ruangan ini, saudara yang ada di rumah, berdoa kepada Tuhan. Katakan saat ini, aku percaya Tuhanku Yesus adalah Tuhan yang sanggup. Tuhanku Yesus adalah Tuhan yang mampu. Tuhanku Yesus adalah Tuhan yang ahli. Yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Yang baginya tidak ada perkara yang tidak mungkin. Jalanku hari-hari ini boleh tertutup. Masalahku hari-hari ini boleh ada. Tetapi saya percaya bersama Yesus selalu ada jalan. Bersama Yesus selalu ada jalan. Dan saya percaya tangan Tuhan turun atas saya. Dia sanggup membuka jalan. Dia sanggup membuka jalan untuk usaha dan pekerjaanku. Dia sanggup membuka jalan untuk kesehatanku. Dia sanggup membuka jalan. Ada mujizat dalam nama Yesus. Dan hari-hari ini aku mau lebih lagi dengan Tuhan. Oh haleluya, berdoa saudara, berdoa. Yang di rumah juga berdoa. Oh haleluya, dia sanggup. Dia hadir bersamamu, dia menjamahmu. Dia sembuhkan engkau, dia bangkitkan engkau. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Bagi Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada jalan yang baru yang akan dibukakan. Sedangkan haleluya bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati. Amin. Sebelum duduk coba lihat dulu kiri kanannya, lihat aja dan katakan Yesus dahsyat di dalam kita. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saat yang indah untuk kita boleh membawa persembahan, korban persembahan kita di hadapan Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara sudah menerima amplop persembahan, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang hendak mengembalikan persepuluhan, kami juga sudah menyediakan amplop persepuluhan dan persembahan yang lainnya di atas kotak persembahan yang ada di belakang. Setelah ibadah ini selesai, persembahan saudara dapat saudara masukkan kembali ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang. Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita bawa kepada Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan ucapan syukur, dengan penuh sukacita kami bawa korban persembahan kami pagi hari ini di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan pertolongan Tuhan di masa lalu, di saat ini, bahkan di masa yang akan datang. Yang tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Kami melihat sungguh masa depan kami penuh dengan pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Bagi kesehatan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, pendidikan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena itu dengan penuh sukacita kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Diberkati setiap persembahan ini sehingga boleh dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan menyaksikan Jordan Info. Shalom sahabat, lama gak ketemu. Hari ini kita ketemu lagi bersama saya Felicia. Inilah Jordan Info untuk minggu ini. Kira-kira ada informasi apa aja ya minggu ini? Mari terus ikuti saya.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Kami, seluruh staf pengembalaan Gereja Sungai Yordan Singkawang mengucapkan selamat ulang tahun buat sahabat yang berulang tahun di bulan Juni. Tuhan Yesus memberkati. Informasi yang pertama, mari bergabung bersama kami di Night Worship yang diadakan setiap Rabu pukul 7 malam melalui live streaming dari Facebook Natalia Live. Informasi selanjutnya, Harvest Generation HK Service setiap Sabtu pukul 4 sore live streaming melalui Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Dan buat kamu Youth Generation, mari bergabung bersama kami di Persekutuan Pemuda dan Remaja setiap Sabtu pukul 18.30 live melalui Instagram dan Facebook Harvest Youth Generation. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye. Haleluya, heboh sendiri ya. Puji Tuhan, penuh sukacita, amin pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Beritahu lagi sama kiri kanan kita, saudara, katakan Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Katakan kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Panggil namanya Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta, Engkau Allah besertaku, Engkau Allah beserta, Engkau Allah besertaku, Engkau Allah besertaku. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, selalu menyertai kita. Haleluya, haleluya. Mari saudara-saudara yang berulang tahun di bulan ini, maupun di sini, maupun di rumah, angkat tanganmu, aku mau berdoa bagi saudara. Bapa, Engkau melihat tangan yang terangkat yang berulang tahun pada bulan ini. Diberkatilah setiap mereka. Ada kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai mereka. Sehingga dalam kehidupan mereka, mereka keluar sebagai pemenang. Mereka diberkati dengan umur yang panjang. Mereka diberkati dengan kekuatan yang baru dalam menghadapi segala sesuatu. Dia keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari sahabat kita mengangkat tangan kita. Ibadah kita sudah selesai.
Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita. Dia mati, dia bangkit, memberi kemenangan yang ajaib bagi kita. Roh Kudus yang senantiasa memimpin kehidupan kita, sehingga dalam perjalanan hidup ini kita memiliki kepastian. Terima berkat ini, nikmati berkat ini. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus dalam Tuhan. Everybody, let's shout to God! Come on! God, I declare our victory in you, and now let your fire burn within us. Come on, everybody, say yeah! Terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah tangan berhenti, berlari sampai